Untuk mengetahui penanganan puluhan tersangka dalam kerusuhan di Papua, saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Dedi sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Kami konfirmasi dulu, jumlahnya masih ada 2 angka yang muncul, 28 tersangka, Anda juga sempat menyebut ada 30 tersangka. Pastinya berapa Pak, 28 apa 30 tersangka? Ya baik, saya coba baca ulang kembali ya dari keterangan yang saya dapat dari Polda Papua dengan rincian beberapa pasal yang dilakukan pelanggaran terhadap para tersangka yang saat ini sudah dilakukan penahanan oleh pihak Dirkrimum Polda Papua. Untuk kasus yang pertama adalah kasus 170 KUHP, itu ada 17 tersangka. Kemudian untuk kasus 365 atau pencurian dengan kekerasan ada 7 tersangka. Kemudian untuk kasus 187 KUHP yaitu pembakaran ada 1 orang tersangka. Kemudian untuk tindak pidana 160 KUHP yaitu tindak pidana penghasutan ya di muka umum ada 3 tersangka dan 1 lagi yang terakhir melanggar pasal 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 maksud saya ada 2 tersangka dan barang bukti juga yang berhasil diamankan oleh jajaran Polda Papua ada pisau, kemudian ada batu, ada ketepel, kemudian ada laptop, ada sepeda motor, kemudian ada mobil, kemudian ada barang-barang berupa jarahan, berupa sembako, alat musik, dan lain sebagainya. Begitu. Dari 30 atau 31 kalau Anda sebutkan tadi, kami hitung, tersangka itu siapa mereka, Pak Dedi? Sampai ada barang bukti yang ada yang disita, barang bukti adalah laptop, kemudian alat-alat yang digunakan untuk melakukan kekerasan lain. Berarti ini sudah dipersiapkan terlebih dahulu, benar ada yang ini telah dipersiapkan? Ya, jadi begini, Pak. Jadi seperti yang sudah pernah disampaikan juga, baik oleh Polda Papua maupun oleh saya, bahwa unjuk rasa damai itu disusupi oleh sekelompok perusuh yang memprovokasi massa untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis. Oleh karenanya, Polda Papua melalui proses penyelidikan dan penyidikan secara komprehensif, ya, dengan juga melihat beberapa CCTV, kemudian video, kemudian dengan menggunakan teknologi Inavis, kita mengenali face recognition-nya. Kemudian kita mengidentifikasi pelaku-pelaku terkait menyangkut masalah kejadian hari Kamis tanggal 29 Agustus kemarin gitu. Ada penghasutan, jadi berbeda-beda tindak pidananya. Pak Dedi, kami perlu untuk bisa secara presisi atau secara tepat menuliskan jumlah angka tersangka karena saat ini kita berbincang, kami tuliskan di layar Kompas TV. Jadi angkanya 30 atau 31 tersangka, Pak Dedi? Saya konfirmasi kembali. Di sini yang pertama kan 17, Mbak. Ya 17. Kemudian yang ditambah 117, kemudian yang 365 7. 25. Ya, kemudian 187-nya itu 1 orang. 26. Ya, kemudian yang untuk 160-nya 3. 29. Dan untuk Undang-Undang Darurat 12 tahun 1951 2 orang. Oke, 31 tersangka. Kami perbaiki di layar kami perbarui, Pak Dedi. Ya. Pak Dedi, dari face recognition, baik, dikenali, yang kami terima. Dikenali dari video-video. Siapa mereka? Adakah sampai ke mengungkap siapa mereka, latar belakang mereka, bagaimana mereka mendapatkan alat-alat yang digunakan pada saat terjadi kericuhan untuk melakukan kekerasan, sudah teridentifikasi, Pak Dedi? Ya, tentunya dalam hal ini jajaran Polda Papua sedang melakukan pemeriksaan, Mbak. Baik pemeriksaan terhadap tersangka yang sudah ditetapkan, kemudian juga menggali kembali dari pemeriksaan para saksi-saksi, dan tentunya kita juga menganalisa kembali dengan menggunakan laboratorium forensik digital untuk memastikan siapa-siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dan kita juga dalami siapa yang mendalangi atau mengkoordinir para perusuh ini untuk memprovokasi massa. Massa yang seharusnya melaksanakan demo secara damai terprovokasi, Mbak,
oleh para perusuh ini memang sengaja menyusup dari kelompok massa begitu. Oke, Anda mengkonfirmasi ada penyusup. Menko Polhukam juga mengatakan sudah tahu siapa yang menjadi penyusup di aksi demonstrasi yang dilakukan di Papua. Lantas bagaimana kondisi di sana untuk menjaga keamanan di Papua? Ada demonstrasi, itu adalah hak warga Papua juga untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi Anda sebutkan tadi harus berjalan dengan baik, berjalan dengan tertib, berjalan dengan aman. Apa langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian di sana, Pak? Ya, langkah pihak kepolisian dalam hal ini yang pertama tetap ya fokus utama dari aparat kepolisian bersama TNI membangun dialog, komunikasi, kemudian mengedepankan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh gereja untuk terus berkomunikasi dengan masyarakat. Kemudian menenangkan masyarakat. Ya, kemudian juga kita menghimbau untuk masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi atau berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Itu langkah yang pertama. Langkah-langkah persuasif dan soft approach itu merupakan langkah utama yang terus dikedepankan oleh aparat kepolisian. Kemudian apabila memang ya terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum seperti memang melakukan pengerusakan, kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis terhadap fasilitas publik, kemudian properti-properti masyarakat, dan itu sangat merugikan masyarakat, maka polisi akan melakukan tindakan tegas, yang melakukan penegakan hukum agar hal tersebut tidak terulang dan tidak terjadi kembali ke depan. Begitu, Mbak. Ada tindakan persuasif, ada tindakan tegas yang dilakukan. Pak Dedi, kami juga ingin konfirmasi, selain 31 tersangka yang sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka, betul ada yang berapa jumlahnya saat ini kami konfirmasi kepada Anda, yang saat ini juga sudah ditahan atau tengah diproses begitu untuk kemudian ditetapkan statusnya? Iya, Mbak. Tadi yang seperti saya sebutkan semuanya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu sudah ditahan dan akan mengikuti proses penyidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh Polda Papua. Pak Dedi, yang saya maksud adalah selain 31 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kami mendapatkan informasi, saya konfirmasi kepada Anda, betul ada 64 orang yang saat ini tengah ditahan dan tengah dimintai keterangan begitu? Sampai dengan sore ini saya belum mendapat update lagi dari Polda Papua. Yang jelas kasus ini terus akan ditindaklanjuti oleh Polda Papua. Artinya bahwa Polda Papua, penyidik dalam hal ini bekerja sesuai dengan fakta hukum. Apabila penyidik menemukan suatu fakta hukum dan bukti permulaan yang cukup, maka tindakan penegakan hukum harus dilakukan. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden. Tidak akan mentolerir para perusuh. Ya, karena perusuh ini sudah mengganggu situasi keamanan dan Kamtipmas di Jayapura dan Polda Papua pada umumnya begitu. Tindakan tegas, persuasif dikedepankan. Presiden juga sudah menekankan tidak ada tindak tegas para perusuh, dan Menko Polhukam juga sudah menjelaskan bahwa dalang dari kericuan yang terjadi di Papua juga akan turut diusut begitu. Terima kasih Pak Dedi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih. Saudara, para pencari suara.